Oke, nah, terusnya saya sebagai host itu mewawancarai inovasi tentang kasus. Dan di sini ada narasumbernya yaitu Saya Muhammad Fikri Hasanuddin sebagai Ketua Pengawas Terpilih tahun 2025-2026. oke di sini eh, saya ingin menanyakan tentang kasus nih sebagai kayak apa sih kayak inovasi terbaru yang akan direncanakan di tahun ini? Oke, untuk inovasi yang direncanakan di tahun ini atau periode saya tentunya nanti untuk tahun depan, yang pasti kami dalam ambil satu kasus di proker atau program kerja di CLP tahun ini depan. Insya Allah kami ingin berinovasi sih untuk yang pertama paling bekerja sama dengan kesehatan. Nantinya CLP itu di tahun depan itu pasti adanya unsur kesehatan di dalam atau selama pelaksanaan CLP, dan kami bekerja sama dengan TNI atau kelurahan atau puskesmas kelurahan Raubima yang terdekat untuk apa ya, menaruh ambulans di selama pelaksanaan. Jadi nanti misalnya ada apa-apa bisa langsung urgent menggunakan ambulans tersebut. Nah, itu kan lebih tepatnya ke untuk anak disabilitas kan. Nah, kalau untuk kayak em, murid-murid yang lain nih yang kayak benar-benar normal. Nah, kita keuntungan kita apa nih yang buat kalian yang merencanakan inovasi? Oh, untuk mungkin untuk ambulans itu sendiri sih bukan buat disabilitas ya, tapi lebih tepatnya buat yang misalnya ada cedera nanti siapapun itu saat pelaksanaan atau peserta bisa menggunakan fasilitas itu tersebut. Tapi untuk selain itu mungkin kita bisa membuka rencananya kami akan membuka lomba jenjang SMP. Jadi nggak hanya jenjang SMP saja, tetapi tidak semua lomba atau lomba. Ya, mungkin bukan mungkin ya, beberapa hanya ada seperti basket dan juga futsal. Kita buka dari jenjang SMP. Rencananya untuk tahun depan. Mengapa sih inovasi penting bagi program proses dalam mendukung kegiatan sekolah? Yang pastinya agar proker ini bisa lebih luas wawasannya dan juga targetnya bisa lebih dikenal juga CLP di tahun depan, dan pastinya semua bisa berpartisipasi khususnya dari jenjang SMP sendiri. Jadi gini, saya mau nanya, kan sebelum jadi ketua OSIS, siapa sih orang yang kamu inspirasi banget nih di apa ketua OSIS atau OSIS yang lainnya di tahun kemarin? Kalau menurut dari ketua OSIS atau OSIS tahun kemarin sih pastinya inspirasi sih ada tentunya ya, calon ketua umum sebelumnya yaitu ada Karida, itu inspirasi saya. Pastinya dia kayak lebih bisa lah mengatur waktunya, keren, dan juga bisa berprestasi maupun dia sudah ketua umum bisa membagi waktunya lah gitu dengan belajar maupun dengan OSIS semua. Tadi kan udah direncanakan nih untuk inovasi di tahun sekarang atau tahun depan ya. Itu kan belum tentu ya tanggalnya. Siap. Tapi kalau untuk sekarang udah ada tanggal atau bulannya untuk program inovasi itu. Untuk saat ini kan kita nanti ada jadwalnya ya, jadwal kayak usulan program kerja dan juga rapat kerja bersama OSIS dan BMPK. Pastinya nanti kan kita tentuin juga. Pasti untuk saat ini masih belum diketahui. Masih belum bisa diketahui. Terus gimana sih kalian itu memikirkan ide itu sampai benar-benar matang? Dan kenapa misalnya uh, program kalian tuh gagal? Terus ada beberapa OSIS lain tuh yang bagus. Itu gimana kalian itu mengatasi hal itu? Yang pertama kita kenapa sih mencari ide itu harus matang-matang atau menemukan ide itu kapan saja? Yang pertama kita tentunya akan mencari tahu ide tersebut dampaknya untuk kedepannya. Terus juga apa sih manfaat inovasi tersebut? Dan kita juga harus rencanakan matang-matang sebelum pelaksanaan hari tersebut. Nah, misalnya inovasi itu gagal atau tidak terrealisasi, pastinya kita akan mengevaluasi dan juga mencari solusi atau berkomunikasi satu sama lain atau berdiskusi bagaimana sih cara menyelesaikan masalah dari inovasi gagalnya tersebut, dan juga mengevaluasi dari setiap berkelanjutan. Terus di mana sih inovasi ini akan diterapkan entah itu di lingkungan sekolah atau di hal lain? Pastinya sih inovasi ini diterapkan di program kerja kami tentunya, dan juga mungkin bisa juga di siswa-siswa atau di lingkungan warga sekolah.
yang pastinya memiliki manfaat untuk kita semua. Oke, oke. Gini ya, bagaimana proses kamu merancang dan mewujudkan inovasi ini dari ide sampai terlaksana? Yang pertama kita pastinya satu kerjasama satu sama lain untuk mewujudkan suatu inovasi tersebut. Dan yang kedua kita akan mencari ide-ide yang mungkin belum ada di program kerja tersebut. Dan juga kita berkomunikasi antara PPH dan juga OSIS yang lainnya untuk memunculkan ide-ide apa sih yang belum dan yang unik yang sehingga kita dapat menyukseskan acara tersebut dengan inovasi tersebut. Terima kasih ya gitu. Nah, pemasukan atau pemberian inovasi tahun ini semoga aja program kalian ini berhasil dan menguntungkan seluruh lingkungan. Terima kasih.